Pemuda di depan ini bernama Dima dan rekan di belakangnya bernama Borya. Mereka berdua adalah pemuda yang besar di daerah konflik, yaitu kota Donetsk. Donetsk adalah kota perbatasan yang telah lama diperebutkan oleh dua negara bekas pecahan Soviet, yaitu Rusia dan Ukraina. Dan untuk bertahan hidup di kota tersebut bukanlah perkara yang mudah. Dima dan Borya merupakan dua pemuda yang harus berjuang keras untuk mewujudkan mimpi mereka di kota tersebut. Dima dan Borya adalah dua musisi jalanan rapper apolitis yang sedang berjuang mewujudkan mimpi agar bisa menjadi musisi rapper terkenal melalui jalan dunia maya. Dan di tahun 2022, Dima yang di saat itu bekerja sebagai pembantu chef mendapatkan kabar militer Rusia memerintahkan rakyat Donetsk untuk evakuasi. Wajib militer pun mulai diberlakukan untuk warga perbatasan Donetsk. Salah satu yang terpaksa ikut adalah rekan Dima, yaitu Borya. Namun di saat ada kesempatan, Borya berhasil melarikan diri dari pendataan wajib militer dan pergi menemui sahabatnya, Dima. Lalu Dima yang baru kembali pulang ke rumah terkejut melihat ayahnya yang sudah memakai seragam militer, bersiap untuk bertugas di daerah konflik. Lalu di kota Mariupol, Ukraina, kota yang akan didatangi ayah Dima, terlihat anggota tentara resimen infanteri Azov tengah mengambil sumpah setia kepada negara mereka. Yang mirisnya, di sana juga terdapat bagian dari keluarga Dima, yaitu Marina ibu Dima, saudaranya Gleb, dan paman Dima yang menjadi petinggi militer, yaitu Zev, yang berjanji pada Marina akan melindungi Gleb selama bertugas sebagai bawahannya di Mariupol. Beberapa waktu kemudian, Dima yang di saat itu tinggal hanya berdua dengan sahabatnya Borya, gembira karena video indie mereka yang diupload di TikTok viral. Yang karena itu, mereka diundang untuk datang ke Moskow oleh seorang promotor musik terkenal di sana untuk kontrak kerjasama dengan label besar. Dengan bermodal dana dari menjual pistol berharga milik ayahnya di pasar gelap, Dima dan Borya pun nekat pergi ke Moskow untuk menemui label tersebut. Namun di saat sudah selangkah lagi mendapatkan kontrak, di pintu pemeriksaan, Dima tiba-tiba saja dihubungi oleh pihak dari kesatuan ayahnya bertugas. Yang mengabarkan kalau ayahnya telah gugur dalam bertugas dan diminta datang ke perbatasan Mariupol guna mengidentifikasi keabsahan jenazah ayahnya. Di saat berjalan kembali pulang, Dima diberikan tumpangan oleh seorang pria bernama Zuk. Zuk adalah seorang komandan pleton milisi pro-Rusia yang sedang merekrut pemuda Donetsk untuk berjuang bersamanya. Dan sesampai di rumah sakit militer Rusia, dengan dibantu seorang perawat, Dima pun mulai meneliti satu persatu jenazah tentara Rusia yang gugur di pertempuran kemarin hari. Kemudian dari ponsel peninggalan ayahnya, Dima mendengar percakapan audio dengan ibunya yang mengabarkan kalau perang telah pecah di Mariupol. Ibunya Marina terakhir mengabarkan ke ayahnya kalau dia berlindung bersama dengan kurang lebih 20 orang pengungsi Ukraina lain di sebuah apartemen di Mariupol.
Sedang saudaranya Glad yang tergabung dalam resimen Azov bersama pamannya. Hingga kini mereka kehilangan kontak sejak Glad beroperasi di pinggir Mariupol. Lalu di Moskow, Borya akhirnya berhasil bertemu dengan promotor sekaligus pemilik label besar. Namun sayangnya, mereka kurang puas karena hanya satu lagu dari Dima dan Borya yang viral di media sosial. Borya yang kesal dan berteriak, percuma datang jauh dari Donetsk, berhasil menarik perhatian sang promotor dan nawarkan Borya untuk membuatkan lagu bertema perang di Donetsk yang langsung disanggupi Borya. Kemudian Dima yang penasaran dengan kode koordinat di bag plastik peninggalan ayahnya, akhirnya pergi mendatangi lokasi yang sesuai dengan kode tersebut. Yang rupanya lokasi tersebut adalah gudang pribadi milik mendiang ayahnya. Lalu setelah meneliti semua barang, Dima menemukan sebuah kotak senjata besar berisi persenjataan berat. Dengan berbekal sekotak senjata berat peninggalan ayahnya, Dima yang bertekad untuk balas dendam memutuskan untuk menemui Zuk dan kelompoknya untuk bergabung dengan milisi pro-Rusia. Berbekal dengan beberapa RPG dan citra musisi Dima yang seorang rapper lokal yang cukup dikenal, Dima akhirnya bisa diterima bergabung oleh milisi militer pro-Rusia pimpinan Zuk. Karena mendesak setelah mendapatkan perlengkapan tempur dan beberapa pendidikan bertempur dasar, Dima beserta yang lainnya langsung diterjunkan ke medan pertempuran yang sesungguhnya. Setelah memasuki desa yang diduga masih diduduki oleh resimen Azov Ukraina, para milisi militer pro-Rusia tersebut langsung turun dari kendaraan taktis mereka untuk melakukan penyisiran wilayah. Namun, baru saja para milisi berbaris untuk memulai penyisiran di sebuah bangunan, tiba-tiba saja dari lantai 2 bangunan tersebut, sebuah serangan RPG musuh datang menghantam ke arah milisi pro-Rusia. Kontak serangan senjata pertama tersebut antara pihak pro-Rusia dan militer Ukraina menjadi penanda pertama bentrok berdarah mematikan antara negara berseteru di kota Mariupol. Di pertempuran tersebut, Dima kehilangan 2 saudara seperjuangannya yang sebut saja namanya Dasha dan Maskito. Mereka berdua tewas secara mengenaskan di hadapan Dima. Yang karena kejadian mengerikan di depan mata tersebut, akhirnya memicu keberanian Dima untuk menghabisi musuh di depan mata tanpa ragu dan takut sedikit pun. Красава, малыш. Zuk yang datang memeriksa terkejut dengan keberanian bocah Dima yang bertahan dan menghabisi musuh seorang diri. Dan di saat keluar dari gedung Dima, sempat secara singkat diwawancarai wartawan. Setelah semuanya berlalu, di saat semua milisi beristirahat, Dima menyempatkan berkeliling di area sekitar dan bertanya pada warga mengenai keberadaan ibu dan adiknya di area itu.
Lalu di saat melanjutkan pencarian, tanpa sengaja Dima bertemu dengan milisi pro-Rusia lain yang sedang kebingungan mengoperasikan drone kopter milik mereka sendiri. Опа, петухи! Держите повыше. Начни огонь! Южнее 30, восток 20! Yang karena bantuan keahlian Dima tersebut, ketua dari regu pengintai ini yang sebut saja namanya Ivan, begitu gembira karena tugas mereka bisa terlaksana dengan sangat baik. Namun karena Dima khawatir serangan tersebut dapat membahayakan ibunya, maka Dima dengan sengaja menjatuhkan drone kopter tersebut ke sebuah ranting pohon di lokasi musuh. Yang karena tindakannya itu, Ivan pun marah dan memerintahkan Dima untuk segera mengambilnya. Tak diduga, Dima tiba-tiba saja mendapatkan rentetan serangan bertubi dari sebuah senapan mesin yang refleks membuat Dima berlari ke sebuah pos perlindungan di sudut bangunan lain. Yang di dalam pos tersebut, Dima bertemu dengan tentara perdamaian asal Amerika bernama John, yang juga sudah cukup lama terjebak di pos tersebut. Dan lucunya, dari sisi musuh yang menembaki Dima, rupanya adalah Gleb dan Zev yang masih keluarga dekat Dima. Dan mereka semua sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Dan di tempat tim Ivan yang menunggu Dima, tiba-tiba Zuk dan peletonnya datang menemui mereka. Ivan pun menceritakan kejadian mengenai hilangnya drone mereka akibat ulah Dima. Di malam hari, setelah lama menunggu, akhirnya Dima yang bekerja sama dengan John memulai rencana pengalihan mereka agar bisa mengelabui dan selamat dari serangan musuh yang menunggu mereka. Эй, возьми! Он от Беттера идет! Смотри, не стрелять! Namun setibanya di pos Ivan, Zuk sudah menunggu kedatangan Dima. Dima nyaris dieksekusi di tempat karena dianggap disersi oleh Zuk dengan melupakan misi sebenarnya. Мирно! Человек 30, люди живые! Keesokan paginya setelah mendapatkan info dari Dima mengenai apartemen yang berisi 20 orang lebih pengungsi Rusia yang juga dijadikan tameng oleh pihak militer Ukraina, mereka bergerak. Черт! Di dalam apartemen tersebut, di antara para pengungsi sipil, PJD atau perang jarak dekat pun terjadi. Dari kedua belah pihak, banyak korban berjatuhan gugur di antara koridor dan kamar apartemen. Di penyergapan dadakan tersebut, Ivan ditemukan gugur, dan John berhasil menangkap satu orang anggota resimen Azov, yang rupanya setelah dicek Dima, prajurit itu adalah adiknya, Gleb. Dima yang ingin menyelamatkan Gleb dan ibu mereka keluar Mariupol, awalnya ditolak oleh Gleb, namun setelah dijelaskan, Gleb akhirnya menuruti kemauan saudaranya Dima. Dima, Gleb, dan John pergi ke sebuah pabrik kosong di pinggir kota Donetsk untuk menjemput dan mengevakuasi ibu mereka dan warga sipil yang berlindung di pabrik tersebut. Tetapi rupanya setelah tiba di titik penjemputan, adik Dima, Gleb, justru menipu mereka. Zev, paman mereka bersama pasukannya,
justru menyergap Dima dan John yang bersembunyi di semak ilalang. Di dalam pabrik, Dima dan John dikerubuti oleh pasukan yang gembira. Zev dan Glaive mendapatkan ucapan selamat dari mereka. Kemudian, Zev berniat menghadiahi Dima dan John ke pasukan Amerika yang akan pergi. Namun pihak Amerika menolak mentah-mentah. Turut campur mereka sudah selesai. Sekarang selesaikan perang orang Rusia kalian sendiri, ucap pihak Amerika yang kemudian meninggalkan mereka. Dan di saat akan kembali ke ruang tahanan, Dima berpapasan dengan ibunya Marina, yang kemudian terjadi pembicaraan di antara mereka berduka. Ibunya menanyakan mengapa Dima tidak mengejar mimpinya bersama Borya ke Moskow, justru malah ikut dalam perang saudara ini. Marina pun menyamakan Dima yang keras kepala seperti ayahnya. Namun, setelah Dima menjelaskan tujuannya ke sini adalah karena melanjutkan tujuan ayahnya yang ingin membawa keluar ibu dan adiknya dari Mariupol dan juga memberitahukan kalau ayahnya telah gugur, Marina pun hanya terdiam, tidak bisa berbicara apapun lagi. Ditambah dengan penjelasan dari adik Dima, yaitu Glaive, yang penangkapan ini sudah mereka rencanakan untuk bisa membawa ibunya keluar dari tempat ini karena mereka selama ini dimanfaatkan oleh paman mereka sendiri, Zev. Yang setelah itu, bersama-sama para pengungsi yang memihak mereka, diam-diam pun dengan dipimpin oleh Glaive yang mengenal medan, evakuasi keluar pabrik pun mulai dilakukan. Rupanya rencana pelarian mereka bocor dan berhasil dihadang oleh musuh. Jalur radio mereka pun berhasil disadap oleh Zev, yang kemudian Zev meminta Glaive untuk keluar agar tidak ada pertumpahan darah lagi. Glaive dan John akhirnya gugur di sini. Mereka berusaha menyelamatkan ibu Dima dan pengungsi lainnya dengan nyawa mereka. Yang setelah itu, tanpa diduga, Zuk bersama rekannya datang di saat yang tepat. Чтоб ты меня больше не кидал! Dan terakhir rekan seperjuangan Dima yang gugur adalah Zuk, yang gugur ditembak oleh Zev, dan Zev pun juga gugur di tangan Dima. Lalu beberapa waktu kemudian, Borya pun akhirnya secara perdana akan tampil di sebuah konser besar bertema konser pemuda patriotik di ibu kota Moskow. Namun di saat mendekati panggung, Россия.